Tarso, aku sering melihat masjid yang katanya rumah Allah, tapi terasa seperti rumah elit. Pengurusnya itu-itu saja, anak muda nggak dianggap, masyarakat umum cuma dianggap objek dana, bukan subjek jamaah. Iya bang, masjid jadi kayak warung kopi khusus alumni. Yang baru mau gabung langsung ditanya, dari mana? Belum pernah ikut pengajian sini ya? Lah, kita mau salat, bukan daftar ormas. Lalu mereka protes, kok anak muda nggak ke masjid? Ya gimana? Aksesnya saja susah. Anak nongkrong dianggap najis, anak tato dibilang sesat. Padahal Rasul peluk semua, bahkan mantan pembunuh sekalipun bisa jadi sahabat. Nah, itu dia. Kadang saya lihat pengurus masjid kayak punya mindset, yang boleh masuk sini harus bersih. Padahal masjid bukan tempat orang suci, tapi tempat penyucian diri. Eksklusivitas pengurus masjid itu tanda penyakit rohani. Merasa paling benar, paling suci. Padahal yang benar itu yang membuka pintu selebar-lebarnya, bukan mempersempit. Saya pernah ajak anak pang ke masjid. Mereka takut, katanya nanti diusir bang. Dan benar, begitu mereka duduk, pengurus datang dan berkata, "Mas, di luar saja ya, ini tempat ibadah." Astagfirullah. Masjid harus jadi tempat berkumpulnya para hati yang mencari Tuhan, bukan tempat mengusir karena perbedaan penampilan. Kalau Allah Maha Pengampun, siapa kita menutup pintunya? Jangan sampai masuk masjid lebih susah dari masuk mall. Di mall nggak ada syarat. Di masjid, banyak aturan sosial tak tertulis. Mari kita ubah. Masjid untuk semua, bukan hanya untuk yang seperti kita. Aku ingin berkata lantang, Tarso. Bukalah masjidmu. Jangan kunci hati umat dengan rantai birokrasi dan gengsi. Masjid itu bukan markas, tapi rumah. Rumah Allah. Dan rumah Allah tak butuh penjaga pintu seleksi. Terkadang, bang, umat pengen masuk masjid, tapi ditanya dulu, "Kamu alumni mana?" Lah, ini masjid, bukan kampus. Salat itu hak semua, bukan hak eksklusif lulusan kelompok tertentu. Masjid jangan jadi museum ibadah. Dibuka hanya 5 waktu, ditutup rapat di antara waktu itu. Di zaman Rasul, masjid itu hidup. Ada anak-anak, ada musafir, ada diskusi, bahkan tamu non-muslim pun diterima. Sekarang, anak kecil lari-lari dimarahi, pengamen diusir, dan orang asing dipelototi. Saya pernah lihat bang, masjid gede banget, tapi kosong. Bukan karena umatnya nggak mau salat, tapi karena gerbangnya digembok. Ada jadwal buka tutup lebih ketat dari bank. Kalau hanya mereka yang paham fikih tertentu yang diterima, lalu bagaimana nasib orang awam yang baru mau belajar? Jangan sampai niat hijrah mereka ditolak hanya karena tak tahu aturan lokal masjid. Bayangkan bang, seandainya Rasul Muhammad SAW datang hari ini dan melihat masjid kita, mungkin beliau akan bertanya, "Kenapa kalian menutup rumahku dari mereka yang sedang mencariku?"